Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan kedua ya dalam kuliah Statistika Pembangunan untuk teman-teman S2 IIS. Nah, pada kesempatan minggu lalu saya sudah menjabarkan ya, kita sudah perkenalan gitu ya siapa saya. Semoga dengan video ini tidak membuat penasaran ya kalau kemarin cuma lihat foto dan juga CV-nya gitu ya. Kemudian nanti insya Allah kita akan bertemu secara live langsung di pertemuan ke-6. Kemudian kita hari ini akan membahas mengenai apa itu statistika pembangunan dan kenapa teman-teman itu belajar mengenai statistika pembangunan. Nah, teman-teman ini kan nanti calon apa ya, analis kebijakan, kemudian calon bisa calon dosen atau calon praktisi-praktisi yang harus mempunyai dan harus apa ya istilahnya ya harus familiar dengan data-data statistika sebagai basis bagaimana teman-teman merencanakan suatu perencanaan sosial, perencanaan pembangunan ataupun kebijakan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia kerja ataupun di dinas sosial dan sebagainya. Gitu ya. Baiklah, tidak berlama-lama ya karena kalau kita online ini yang penting kita bisa sharing materi, kemudian kita bisa nanti lanjutkan diskusi di WA atau di komen YouTube berikut ini. Nah, baiklah teman-teman, ini saya share materi, walaupun tadi saya juga sudah nge-share apa namanya PPT-nya di grup WAG kita, tetapi ini kita teman-teman bisa memperhatikan video ini untuk lebih bisa memahami materi yang saya sampaikan. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai peran statistika dalam pembangunan gitu ya. Kalau orang bicara statistik mesti kadang-kadang yang terbayang data-data, angka-angka gitu ya, jumlah penduduk, jumlah pengangguran, tingkat pendidikan, jumlah masyarakat prasejahtera, sejahtera satu, sejahtera dua, dan sebagainya. Itu familiar sekali bagi teman-teman yang belajar di apa namanya sosiologi, kemudian di geografi dan sebagainya. Nah, seperti apa sih peran statistika dalam pembangunan itu? Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sebelum masuk kepada peran, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan data statistik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik, gitu ya. Statistik itu diartikan secara luas, gitu ya. Luas sekali artinya. Terus kemudian yang kedua, statistik itu sebagai ilmu dan sebagai data. Jadi statistik itu ada, kalau teman-teman ada ilmu statistika, kemudian ada data statistik. Maka statistik itu sebagai ilmu dan juga sebagai data. Kemudian yang ketiga, statistik itu sebagai ilmu yang merencanakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mendiseminasikan data. Nah ini teman-teman ada salah satu Mas Rizky itu mahasiswa sosiologi yang mungkin kemarin sudah saya ajarkan mengenai metodologi penelitian kuantitatif dan juga analisis data kuantitatif. Semoga masih mengingat ya Mas ya pelajaran yang ada di S1. Kemudian yang keempat yaitu data adalah informasi yang berupa angka yang dapat menerangkan suatu populasi. Jadi ini tadi adalah apa namanya yang dimaksud dengan data statistika gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita belajar mengenai pandangan publik. Nah, ini yang perlu ini menjadi PR kita bersama ya, teman-teman. Mungkin nanti ini teman-teman sudah ada yang bekerja di dinas sosial atau di Bapeda atau di lembaga-lembaga LSM gitu ya yang seringkali ada pandangan publik yang memandang bahwa statistika itu ilmu yang sulit karena penuh dengan angka. Nah, ini PR kita bagaimana membuat statistika itu menjadi mudah gitu ya. Kemudian yang kedua, membosankan. Nah, ini adalah pandangan publik. Publik itu merasa bahwa kalau udah matematika, statistika itu susah sekali gitu ya, karena ada angka-angka. Kedua, membosankan. Ini bagi yang tidak suka matematika dan angka loh ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang suka membuat orang lain tidak suka dengan angka dan statistika itu menjadi
suka dan lebih menarik. Nah, kemudian yang ketiga, mahal. Nah, kita ketahui bahwa biaya riset itu memang tidak murah gitu ya, mahal. Tetapi dengan adanya kolaborasi antar lembaga, antar instansi itu menjadi lebih murah. Nah, ini bagaimana data itu bisa terakses dengan baik, kemudian murah harganya, menarik, dan mereka tidak berpandangan sulit. Ini PR kita, gitu ya. Nah, ini adalah pandangan publik mengenai statistika. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar, nah ini kenapa kok di IIS ya itu mempelajari mengenai statistika pembangunan. Nah ini fungsi dari statistika sendiri atau data statistik yang teman-teman ketika buka webnya BPS, webnya TNP2K, Bapeda, webnya provinsi ya, dinas di provinsi itu pasti menyajikan data statistik mengenai capaian mereka, hasil survei mereka, dan sebagainya yang terkait dengan kependudukan. Nah, itu data statistik itu digunakan dalam apa? Perencanaan. Perencanaan apa? Pembangunan, perencanaan sosial, perencanaan dalam penyelesaian masalah gitu ya. Kemudian yang kedua digunakan untuk evaluasi. Kemudian yang ketiga membuat keputusan. Berdasarkan data ini kira-kira apa yang akan diputuskan seperti itu. Kemudian yang keempat memformulasikan kebijakan agar sasaran dicapai gitu ya. Kemudian yang kelima yaitu alat konfirmasi dan legitimasi. Ini adalah fungsi dari data statistik. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini pasti pindah dulu. Nah, kita masuk kepada pembangunan ekonomi. Nah, statistik itu tidak lepas dari daya dukungnya untuk pembangunan ekonomi. Nah, apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi? Itu adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan real atau nyata per kapita meningkat dalam jangka panjang. Nah, peningkatan produksi dan pendapatan agregat gitu ya. Kemudian yang ketiga, perubahan struktur ekonomi masyarakat gitu ya. Kemudian yang keempat, peningkatan SDM. Jadi SDM yang meningkat atau jumlah apa namanya IPM-nya meningkat itu juga karena skor IPM ya, indeks pembangunan manusia meningkat, itu juga menjadi implikasi dari peningkatan pembangunan ekonomi. Jadi semua yang akan kita pelajari nanti mengenai IPM, mengenai kebijakan pembangunan, bagaimana proses penganalisa, semuanya ada hubungannya. Nah, termasuk pembangunan ekonomi ini ada salah satu cara untuk peningkatan sumber daya manusia. Kemudian adanya perubahan teknologi, kemudian yang terakhir adanya penemuan sumber material baru untuk produksi. Nah, ini tentang pembangunan ekonomi. Mudah bukan ini kayak merefreshment aja dulu. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini bagaimana data statistik berperan dalam pembangunan ekonomi? Nah, ini nanti yang teman-teman bisa aplikasikan ya. Yang pertama, bagaimana menyajikan berbagai indikator ekonomi untuk menilai perkembangan ekonomi suatu wilayah. Misalnya di suatu provinsi gitu ya, berapa nilai pendapatan brutonya, pendapatan netonya berapa, kemudian rata-rata nilai konsumsi masyarakatnya berapa, dan sebagainya. Itu nanti itu bisa untuk kita mengukur gitu, oh bahwa indikator ekonomi di DIY itu lebih baik daripada di Jawa Timur misalnya, ini misal gitu ya, itu dari apa? Dari pengukuran indikator tadi. Yang tadi data-datanya kita peroleh dari data statistika. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana merencanakan pengumpulan datanya? Ini ya yang perlu kita lakukan. Oh, kira-kira kalau saya akan menganalisis mengenai variabel ini, kira-kira data apa yang saya butuhkan? Nah, ini teman-teman bisa mencari di web lembaga-lembaga yang telah tersedia, baik secara nasional maupun internasional. Kalau kita mau apa ya jeli, kita tuh sebenarnya bisa saja di era pandemi ini melakukan penelitian tidak harus ke lapangan, tetapi kita mengolah data sekunder dari lembaga-lembaga yang kita gunakan untuk membuat paper, membuat analisis, membuat rekomendasi. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita tidak perlu penelitian lapangan, tapi BPS, TNP2K, terus kemudian UNDP, WHO itu semuanya sudah menyediakan data. Data-data itulah yang bisa kita analisis untuk membuat suatu kebijakan atau rekomendasi. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengumpulkan datanya tadi. Nah, itu bisa ke lapangan, bisa melalui web-web gitu ya. Kemudian bagaimana mengolah datanya. Nah, jangan salah, data sekunder yang sudah jadi dari
apa namanya, Bapeda, BPS itu bisa kita olah dengan SPSS, bisa kita olah dengan statistika, seperti itu. Dan bagaimana menyajikannya? Apakah mau dalam bentuk tabel yang sudah diolah atau dalam bentuk grafik atau mau dalam bentuk apa nama grafiknya yang pie chart, bar chart atau yang line chart dan sebagainya. Itu nanti menjadi pilihan dari kita sendiri. Terus kemudian bagaimana mengkomunikasikan dan mensosialisasikan. Nah, ini apa namanya langkah terakhir. Nah, ini tadi ya peran-peran dari statistik, bagaimana statistik berperan dari pembangunan. Nah, itu maka kita ada langkah-langkahnya mulai dari indikator apa yang akan kita cari, bagaimana merencanakan pengumpulan datanya, bagaimana mengumpulkan datanya, bagaimana mengolah datanya, kemudian bagaimana menyajikan dan bagaimana mengkomunikasi dan mensosialisasikannya. Itu adalah peran dari statistika dalam pembangunan ekonomi, gitu ya. Kita lanjut. Kita di sini sekarang berbicara mengenai peluang, gitu ya, peluang. Nah, permintaan peluang ini adalah peluang dari kita peneliti gitu ya, peneliti. Jadi saya sendiri gitu, jadi saya mau cerita sedikit. Jadi ada web namanya, saya nggak lupa ya, itu jadi kita bisa mengupload data mentah dari riset kita, supaya, data riset kita itu bisa digunakan oleh orang lain gitu, yang akan meneliti dengan tema yang sama, seperti itu. Nah, misalnya ini, apa namanya, ini adalah peluang kita sebagai peneliti untuk melakukan penelitian data statistik gitu ya. Misalnya ini ada peluang permintaan terhadap data statistik semakin meningkat, baik data mikro maupun makro, ini jelas betul sekali. Dari mulai mahasiswa, praktisi, dosen ya, saya selalu membutuhkan data sekunder, hasil riset orang lain. Untuk apa? Menguatkan argumen saya, menguatkan pernyataan saya. Seperti itu. Yang kedua, perkembangan lingkungan strategis yang cepat sehingga persoalan statistik bukan hanya kebutuhan nasional gitu ya, tetapi regional dan juga internasional. Gitu. Kemudian yang ketiga, upaya beberapa negara dalam lingkungan regional untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang statistik, baik di lingkup ASEAN, Asia Pasifik, dan sebagainya. Nah ini kalau saya pribadi, saya kemarin juga melakukan riset kolaborasi dengan apa namanya lembaga lain gitu ya, lembaga-lembaga di apa namanya kayak Bapeda, kemudian LSM. Teman-teman tuh lebih suka ada data pendukung statistiknya gitu ya yang kita olah. Kemudian kalaupun mau dengan mix method, data statistiknya itu juga didukung dengan in-depth interview yang kita itu nanti pernyataan-pernyataan menarik lainnya itu kita dukung dengan yang in-depth interview. Tetapi yang perlu kita headline bahwa data statistik ini menjadi kebutuhan gitu ya. Semua elemen baik mahasiswa, praktisi, dosen dan sebagainya itu yang membutuhkan data statistika. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selain ada peluang, apa namanya, penggunaan data statistika itu juga ada kritik atau tantangan gitu ya. Tantangannya adalah kritikan terhadap kualitas data statistik masih cukup tinggi. Nah ini memang menjadi PR saya pribadi. Kadang kalau dikejar deadline gitu ya, akhirnya apa? Mulai dari entry data, coding dan sebagainya itu kayak buru-buru gitu ya. Harusnya kan memang ya ini apa namanya harus ada beberapa kali pengecekan seperti itu. Nah, karena buru-buru mah ngeceknya yang harusnya 3 kali diceknya cuma 2 kali. Nah, ini mengaruhi kualitas data statistik ya. Kemudian yang kedua, pemahaman yang lebih baik tentang teori. Nah, ini perlu sekali pemahaman teori, metodologi dan juga permasalahan lapangan. Yang ketiga, non-sampling error yang tinggi, response error, kemudian ada coverage error, juga ini juga mempengaruhi gitu ya. Partisipasi dari sumber data dan pengguna data yang masih kurang gitu ya. Nah, terus bahkan cenderung ada yang menolak memberikan data, kemudian kondisi lapangan yang mempengaruhi kualitas data dan juga adanya kasus-kasus khusus yang perlu penanganan khusus baik dari sisi metodologi maupun teknis lapangan. Jadi ini tadi untuk kekurangan dan tantangan yang memang harus kita perbaiki sebagai seorang peneliti gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Tantangan lagi yang lainnya ada pengembangan metode untuk kasus-kasus tertentu, penguasaan teknologi informasi yang berkembang ini ya pesat tetapi belum menjamin meningkatkan kualitas data secara keseluruhan. Tuntutan terhadap data dan informasi meningkat pesat sehingga statistika bukan lagi sekedar ilmu yang sulit
dan kurang diminati baik di perguruan tinggi maupun di dunia kerja. Jadi memang untuk pengolahan data statistika itu apa ya inline ya, inline dengan penguasaan teknologi informasi. Apa namanya ya? eh, Bagaimana ya orang itu jeli bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Itu untuk tantangannya. Nah, ini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai kalau data berkualitas itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini ada yang pertama relevance, accuracy, timelines, and punctuality, kemudian ada coherence, terus kemudian comparability dan juga accessibility dan clarity. Jadi ini adalah dimensi mengenai kualitas dari data gitu ya. Jadi good quality is not just producing accurate, timely, accessible, understandable, dan koheren data dapat ini ya apa namanya digunakan gitu ya. Tidak hanya kita memperhatikan di satu sisi, tetapi data itu sifatnya harus tadi relevan, akurat, kemudian aksesibilitas, bisa diklarifikasi, bisa dibandingkan dan sebagainya. Itu adalah sifat dari data yang berkualitas gitu ya. Nah, ini indikator ya rujukan ya data sebagai indikator itu ada indikator input, indikator proses, indikator output dan juga indikator outcome. Nah, ini yang apa namanya data sebagai indikator. Jadi indikatornya apa saja sih data itu sebagai apa? Bisa menjadi input, data itu diinput, diproses, ada output dan juga ada outcome-nya. Nah, indikator adalah alat pemantau yang dapat memberikan petunjuk. Jadi indikator itu memberikan petunjuk sebagai alat ukur tentang kondisi atau posisi kita. Seberapa jauh atau dekat kita dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi nanti kita bisa lihat, oh dari data ini ternyata kita masih jauh ya dari target. Ketika sudah dilakukan perhitungan ternyata meleset 50%, meleset 40%. Harusnya selama 3 tahun program ini sudah mengurangi angka kemiskinan sekian. Tetapi nyatanya tidak. Ada apa? Kenapa? Nah, ini dianalisis. Seperti itu ya. Paham ya teman-teman ya? Nanti kita bisa, teman-teman bisa mendownload jurnal-jurnal yang terkait dengan ini, apa namanya, permasalahan ini. Jadi bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan. Nah, ini contohnya ya, nanti teman-teman kalau mau membuat gitu ya, membuat contoh penggunaan indikator pendidikan untuk mendeteksi pencapaian. Nah, ini teman-teman nanti kalau ada, mungkin nanti kita bisa mencoba untuk membuat analisis gitu ya, biar kita bisa mempraktekkan gitu ya. Ini sebagai contoh aja itu ada penggunaan indikator pendidikan untuk mendeteksi pencapaian wajar 9 tahun. Misalnya rujukannya jumlah penduduk usia sekolah itu 7 sampai 12 tahun, 13 sampai 15 tahun, 16 sampai 18 tahun. Kemudian inputnya apa? Adalah rasio murid terhadap guru, kelas, dan sekolah. Yang diproses apa? Nah, ini proses analisisnya adalah angka penyerapan SD, SLTP, SLTA, APS, APM, dan APK gitu ya. Ini malah kepencet sebentar. SP proyeksinya ya ini ya. Nah, ini kemudian ini apa namanya Diknas dari apa namanya pendidikan dan Diknas ini dari pendidikan nasional datanya gitu ya. Kemudian outcome-nya apa? Rata-rata lama sekolah, angka putus sekolah gitu ya, angka melek huruf gitu ini dari data Susesnas gitu ya. Kemudian outputnya apa? Angka lulusan dan angka melanjutkan studi. Ini adalah contoh bagian yang bisa teman-teman aplikasikan nanti ketika melakukan analisis terhadap suatu kasus gitu ya. Nah, oke. Nah, ini contoh kedua mengenai ini bukan contoh ya, ini apa namanya, mengenai sistem statistik nasional. Teman-teman nanti bisa lihat lagi ya di ini koordinasi, integrasi, dan sebagainya. Oke. Terus, nah kita lanjut aja ya ke, ini kalau tadi ini adalah
apa namanya, koordinasi integrasi dan standarisasi data-data gitu ya, data-data yang dikeluarkan oleh BPS nih. Nah ini yang dari BPS saya ambil mengenai sistem statistika nasional yang BPS ini menjadi rujukan nasional ya bagi kita semua gitu ya mengenai data-data statistika gitu ya. Nah, oke, kita lanjut dulu mengenai jenis statistik. Nah, ini jenis statistik itu ada statistik dasar, statistik sektoral, dan juga statistik khusus gitu ya. Nah, ini untuk statistik dasar itu penjelasannya adalah untuk keperluan yang bersifat luas gitu ya. Nanti teman-teman silakan memilih mau yang mana ya kira-kira untuk analisis saya gitu ya. Apakah mau yang statistik dasar, sektoral atau yang khusus. Misalnya untuk statistik dasar itu penjelasannya adalah untuk keperluan yang bersifat luas dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, ini ciri-cirinya adalah lintas sektoral, berskala nasional dan juga makro gitu ya. Kemudian penyelenggaranya siapa? BPS. Ini ya penyelenggaranya. Jadi statistik dasar ini kita bisa download di BPS. Nah, itu ya. Kemudian statistik sektoral dimanfaatkan oleh instansi tertentu untuk memenuhi tugas pokok instansi tersebut. Penyelenggaranya siapa? Instansi pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS. Nah, ini jangan khawatir, kita juga bisa akses data ini gitu ya melalui web-web. Apalagi masa pandemi ini luar biasa. Kemarin saya nyoba mencari data statistik untuk mencoba melihat kebutuhan data apa saja untuk kuliah ini, ternyata luar biasa. Saya banyak sekali dapat book-book yang berisi dengan data yang kalau kita bisa manfaatkan, kita bisa menganalisis dan bisa membuat paper yang bermanfaat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada statistik khusus, itu dimanfaatkan untuk kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain yang penyelenggaranya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. Penyelenggaranya siapa? Masyarakat secara mandiri atau bersama dengan BPS. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah ini apa namanya untuk selanjutnya yaitu ini apa namanya sensus pengumpulan data gitu ya, pengumpulan data dengan sensus penduduk. Nah, ini berbagai cara pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah dengan sensus. Sensus diadakan 10 tahun sekali yaitu sensus penduduk, sensus ekonomi dan juga sensus pertanian. Kemudian sensus lain yang dilakukan yaitu ada industri besar dan sedang, potensi desa, pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan atau P4P, pendataan program perlindungan sosial atau PPLS, pemutakhiran basis data terpadu PPDT dan juga kemiskinan mikro. Kemudian selain sensus, BPS juga melakukan survei gitu ya. Banyak survei yang dilakukan oleh BPS baik bulanan, triwulan maupun tahunan. Sebagai pelengkap BPS juga melakukan in-depth study atau misalnya masalah capek, reliabilitas, data potensi desa, komponen IPM dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu kompilasi produk administrasi. Nah, ini BPS juga mengumpulkan produk-produk administrasi dari gitu ya K atau L dan mengolah menjadi data. Misalnya nih, statistik ekspor dan impor, dokumen bea cukai, kunjungan wisatawan Wisman ya, dokumen imigrasi, mengetahui banyaknya jasa yang terjual. Ini adalah cara pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari sini sensus yang dilakukan BPS ya. Ini ada sensus penduduk 2010, sensus pertanian 2013 dan juga sensus ekonomi. Nanti kita bisa datanya ini semuanya sudah ada di BPS. Teman-teman mau nyari data apa aja sudah tersedia. Kalau mau yang tingkat internasional bisa kunjungi di UNDP, webnya UNDP nanti ada world population per tahun itu ada apa namanya kompilasi ya, kompilasi mulai dari tingkat kesejahteraan, jumlah penduduk, pendidikan, ekonomi, kesehatan semuanya ada di World Population. Seperti itu nanti teman-teman bisa akses di sana. Nah, kita melihat lagi mengenai ini ya apa namanya data statistik dalam pembangunan. Nah,
Asumsi makroekonomi itu ada 1 pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, lifting minyak, dan kurs dolar. Sedangkan indikator pembangunan itu ada apa? Keberhasilan itu diukur dari kemiskinan, jumlah kemiskinan, pengangguran gitu ya, ketimpangan, dan juga indeks pembangunan manusia. Nanti kita akan banyak sekali membahas mengenai IPM ini di pertemuan selanjutnya gitu ya. Dan selanjutnya yaitu, nah ini contoh ringkasan indikator sosial ekonomi. Nah ini dari tahun 2011 hingga tahun 2016. Nah ini ada pertumbuhan ekonominya persatuan berapa, scoringnya ya nih menurun ternyata pertumbuhan ekonominya ya, skornya ya menurun dan meningkat. Terus kemudian ini ada ekspor, impor, pengangguran dan sebagainya. Gitu, okay. Ini untuk yang ringkasan indikator sosial. Nah, ini contoh ini teman-teman bisa amati di slide ini ya. Ini adalah contoh pemanfaatan data, analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Nah, ini kita bisa lihat yang kuning ini ada pertumbuhan ekonomi, yang hijau adalah tingkat kemiskinan. Pada bulan Maret 2016, persentase penduduk miskin 11,22%. Target pemerintah 9 sampai 10%. Nah ini ya, aduh, sampai sana. Nah ini data yang diperlukan untuk analisis ini, nah ini bisa menjadi contoh buat teman-teman semua, adalah data PDRB, series dan struktur, data penduduk miskin, PO, PI, P1 dan P0, P1 dan P2, mohon maaf, data ketenaga kerjaan. Nah, ini kita melihat bahwa di tengah krisis global, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup mengembirakan. Namun penurunan kemiskinan dinilai lamban. Kita lihat saja dari tahun 76 sampai 90 berapa ini? 9 ini ya, 98 ini ya. Itu penurunannya hanya dari 40 ke 24,2. Kemudian ke tahun 2016 masih angka kemiskinan masih 10,86. Mengapa penurunan kemiskinan berjalan lambat? Nah ini kemungkinan ada 1. Nah ini mulai kita masuk ke analisis gitu ya. Program penanggulangan kemiskinan kurang tepat karena tidak memperhatikan karakteristik kemiskinan itu sendiri. Apakah dia masuk kemiskinan struktural atau kemiskinan cultural dan sebagainya. Yang kedua, kebijakan penanggulangan kemiskinan cukup bagus tapi bermasalah di lapangan. Misalnya bagaimana stakeholder itu berperan untuk monitoring evaluasi, integrasi antar klaster seperti apa, komitmennya seperti apa, pembagian dananya seperti apa. Kemudian ketiga, pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas atau tidak sensitif terhadap penurunan kemiskinan. Atau yang keempat, kemiskinan sudah pada taraf yang krusial seperti ini. Ini contoh analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, G. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ini ada data contoh pemanfaatan ini apa namanya data pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas. Nah ini teman-teman bisa lihat ini hampir sama dengan yang tadi ya. Nanti bisa diamati ada pertumbuhan ekonomi semester 1 2016 dan distribusi PDB semester 1 2016 seperti itu. Nah kemudian yang lainnya, nah ini ada pertumbuhan juga ekonomi ya, distribusi PDB juga. Nah ini teman-teman bisa mengamati apa namanya contoh-contoh ini gitu ya. Nah, oke itu tadi beberapa contoh. Kita lanjut kepada pertumbuhan ekonomi itu berasal dari 2 sisi. Yang pertama produksi, yang kedua adalah penggunaan. Nah ini kalau produksi itu terkait dengan pertanian, pertambangan, industri manufaktur, konstruksi, perdagangan, dan juga jasa. Sedangkan penggunaan itu adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi NLPRT, pemerintah, ekspor, dan impor. Ini untuk yang dari sisi. Oke teman-teman, apa namanya kuliah kita tadi sudah membahas beberapa seperti apa data statistik itu diperoleh, bagaimana kita memanfaatkannya dan bagaimana kita bisa menganalisis menggunakan data-data yang luar biasa tersaji di web-web ya pemerintah yang kita bisa mengaksesnya teman-teman. Setelah ini bisa coba buka ya web BPS, TNB2K,
kemudian Bapeda atau webnya UNDP gitu ya, teman-teman bisa membukanya untuk melihat seperti apa sih gambaran dari data-data yang bisa kalian unduh secara gratis seperti itu ya. Tadi juga contoh analisisnya kita tidak ada tugas. Silakan teman-teman absen di komen YouTube ini dengan menyebutkan nama dan NIM gitu ya. Dan nanti minggu depan kita akan mulai lagi belajar mengenai IPM. Dan besok pertemuan ketiga kita baru ada mencoba gitu ya latihan untuk menganalisis kasus seperti itu. Terima kasih, mohon maaf. Stay safe and stay healthy everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.